sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik ini para santri, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna kita melakukan ibadah yang sangat mulia, beribadah kepada Allah. Mulai tadi dari salat maghrib, kemudian makin kita nunggu salat lagi. Di mana menunggu salat lagi niki terhitung dia sedang salat sampai dia melakukan salat dan sampai dia keluar dari tempat salatnya. Berarti datang salat maghrib, selesai salat maghrib, diam di tempat salat, diam di masjid, sampai datang waktu isya. Maka selama itu dia terhitung sedang melaksanakan salat. Kira menit ke no? Antara maghrib sampai isya? Setengah jam. Maka lebih heruan. Sampai 40 menit atau mungkin 50 menit. Berarti itu terhitung sholat terus. Ya, setelah sholat duduk dia lagi setelah sholat isya, maka dia juga terhitung sedang sholat. Fahuwa fi sholatin madama fi musallah, kata Nabi SAW. Maka dia terhitung sedang sholat selama dia berada di tempat sholatnya. Berarti niki pahala beli para jamaah. Karena ibadah sholat niki ibadah yang sangat mulia. Dia rukun kedua setelah 2 kalimat syahadat. Apalagi Malik sambil menunggu waktu sholat, kita isi dia dengan amalan yang sangat mulia. Apa itu? Yaitu menuntut ilmu, belajar. Di mana menuntut ilmu niki qurbah atau ibadah yang paling mulia. Sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang sebentar lagi kita akan baca kitabnya. Beliau mengatakan al-istighalu bil ilmi min afdalil qurbi wa ajalli ta'at wa ahammu anwa'il khair, kata beliau. Beliau mengatakan menyibukkan diri dengan ilmu. Ini adalah ibadah yang paling afdal. Ibadah paling afdal Nabi ngene menyibukkan diri dengan ilmu. Wa ajalli ta'at, dan dia ketaatan yang paling baik. Ketaatan paling baik itu apa? Menuntut ilmu. Wa ahammu anwa'il khair, dan dia adalah kebaikan yang paling penting. Kebaikan kan dua ini, nyadi dengan mangan, nyadi dengan minum, bantu dengan berzikir, berdoa, kebaikan doang ini. Nah, kebaikan paling penting adalah menuntut ilmu. Wa akidul ibadat wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat, kata beliau. Dan menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, itulah paling utama tempat untuk menafkahkan napas-napas hidup kita ini. Napas hidup yang setiap detik itu paling tepat tempatnya adalah kita habiskan untuk menuntut
ilmu. Berarti nuntut ilmu niki amalan termulia, ibadah paling mulia. Itu kita lakukan makin sambil menunggu datangnya waktu Isya. Kan ngone nganti datang waktu Isya, ini berarti sudah berada dalam ibadah, dalam sholat. Malik kondisi dalam sholat ini kita manfaatkan lagi untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka para jamaah kita berada dalam ibadah yang luar biasa niki. Ya, ibadah yang sangat mulia. Maka mari sila ikhlasang niatno. Datang kita ke sini benar-benar untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya niatang niki kedatangan teh. Semua kita. Ya, karena kita sekarang ini pada kegiatan ini. Tiang simbaca nongano masih EPC berdengar nongano masih. Pada itu ini. Sebagaimana kata sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-alimu wal muta'allimu fil ajri sawa, kata beliau. Orang yang mengajar dan orang yang belajar itu sama pahalanya. Orang yang alim dan orang yang belajar itu pahalanya sama. Ya. Angka IP nangka mumpe belajar berarti kedudukan P pada marak kedudukan seorang yang alim, subhanallah. Karena bari ujung-ujungnya akan menjadi orang yang alim. Dan orang yang alim niki para jamaah yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard hatta al-hitan fi jawfil ma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang alim itu akan dimintakan ampunan oleh seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi, sampai ikan-ikan di lautan, semuanya mintakan orang alim itu apa? Ampunan. Nah, nengke ini belajar pada kedudukan PKJ dengan alim, subhanallah. Seperti kata sahabat Abu Darda tadi. Berarti dengan alim dengan ampunan endah ite endah nengke ini si kejangkan tu belajar ini, insya Allah juga dimintakan ampunan oleh seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Kan dengan walu beli pahalana dengan sinuntut ilmu ini. Karena seperti dibilang oleh Al-Imam An-Nawawi tadi, menuntut ilmu ini kebaikan paling penting. Kebaikan paling penting. Ya, kenapa dia paling penting? Seperti perkataan Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, al-ilmu bihi yu'rafullah wa bihi yu'bad, kata beliau. Ilmu itu dengannya kita bisa mengenal Allah. Dan dengannya pula kita bisa beribadah kepada Allah. Ya, yang pokoknya penting ilmu ini. Karena dengan ilmu kita bisa mengenal Allah. Mengenal Allah. Kemuliaan atau bukan para jamaah? Kemuliaan gati. Ya, kita nangka muntaparan diri tak kenal pejabat kan lah. Apa rana angkat sedu tengano. Oh, kenalku ini bupati nih, ngenteng kenalku nih pejabat eselon apa jangan harana kan. Kena angkat sedu tadi, muntah kenal. Padahal kan pada manusia itu ini. Bagaimana kalau seseorang dia mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana agar kita mengenal Allah? Menuntut ilmu, pelajari ilmu. Dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi yu'bad, dan dengan ilmu pula kita bisa beribadah kepada Allah. Kan je ibadah ini ditebu ngarang-ngarang, dia dengen oke.
Ya, mun tebu ngarang-ngarang beribadah ben dinulak ngirimang kita Rasul. Dinulak nurunang kita Al-Qur'an. Tengarang-ngarang lah. Beje si mai idapna ino lah ngenteng. Lagu kirimangang na ita Rasul, turunangang na ita Al-Qur'an. Menunjukkan ibadah niki tidak bisa ngarang-ngarang, nggak bisa sembarang. Dengan apa kita mengetahui cara beribadah? Tentunya dengan al-ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa mengenal Allah, dengan ilmu kita bisa beribadah kepada Allah, yang ka ampuna penting siaran ilmu. Karena dia penting, makanya besar pahalanya. Kaidah dalam agama ini, sesuatu serena penting, maka serena beli pahalanya. Semakin dia penting, semakin besar pahalanya. Sebagaimana semakin dia berat, semakin besar pahalanya. Kenapa nangka kete ini, aning masjid niki, arak si ringan angkuna kete, arak si berat angkuna kete. Dia dengan oke. Arak si kete ino ngeng nyampe ini. Arak si kete ino leka lelah ya leka. Maka belian pahalanya si leka apa sih ngeng ngono? Leka. Arak leka lagu tempang-tempang ya leka kan. Belian pahalanya si leka jama apa leka tempang? Tempang no belian balik pahalanya. Intinya serina berat mendapatkan ibadah itu, maka pahalanya semakin besar. Nah, di sini semakin mulia sesuatu, semakin penting sesuatu, maka pahalanya semakin besar. Ilmu penting sekali. Sehingga ya mencarinya, mendapatkannya itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagu si paling penting setelahnya para jamaah yaitu al-ikhlas. Mari terus kita ikhlas. Karena sesuai keikhlasan kita lah pahala yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mun dinara ikhlas ben dinara pahalana. Sekedi ikhlas be sekedi pahalana. Luwe ikhlasna beli keikhlasanna maka pahalanya juga besar. Dan dengan keikhlasan sesuatu itu dia kekal abadi. Makanya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala napingana maka lillahi yabqa kata beliau. Apapun yang dia karena Allah pasti dia akan kekal. Pasti dia akan apa? Kekal, dia akan abadi. Ini beliau ucapkan di saat beliau ditanya, wahai Imam Malik kan dola nulis Al-Muwatta Malik? Padahal luwe ulama nulis Al-Muwatta'at, luwe kan dola Malik nulis. Nabi dengan Imam Malik, maka lillahi yabqa kata beliau. Apapun yang karena Allah itu pasti akan kekal. Dan subhanallah, hampir seluruh muwatta'at yang ditulis oleh ulama hilang, kitab-kitab itu hilang. Yang tersisa adalah Al-Muwatta Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Nangka dengan menanganan kitab Al-Muwatta langsung wah Imam Malik. Langsung di pikirannya itu tulisannya Imam Malik. Apa tempat bedanya dengan Muwatta yang lain? Kan ini hilang kitab Muwatta'at yang lain. Ulama kita mengatakan jangan-jangan karena keikhlasan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Intinya keikhlasan yaino jari. Nah, piarana standar pahala yang akan kita terima. Yang kedua, keikhlasan niki yang akan menjadikan sesuatu itu kekal. Maka mari terus ya kita niatkan gerak-gerik kita niki karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam menuntut ilmu niki niatang ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Baik rahimani wa rahimakumullah, pada malam niki dan seperti malam-malam yang lain yang biasa membaca kitab Riyadhus Shalihin. Ya, siapa penulisnya Riyadhus Shalihin niki? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala.
Sila ke sambil nginem ke, dan biasa talo nginem ini. Sila sambilan, alhamdulillah. Nggih. Kitab Riyadhus Shalihin dituliskan kita oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan malam niki insyaallah kita akan membaca bab yang ke-20. Ya, kita akan membaca bab yang ke-20 dari kitab Riyadhus Shalihin. Yang senang sekali baca kitab niki karena sesuai namanya Riyadhus Shalihin. Nah, arti Riyadh artinya taman. Ya, kan itu mun teu milih pelesiran, mbet aning pelesiran, taman aning teu pelesiran. Ngombe idap teh mun teu pelesiran. Seneng kita bahagia melihat apa rana keindahan pantai, gunung kan mai datang kita ya kan. Nah, kitab ini beliau namakan taman. Begitu kita baca dia mai idap. Mara idap teh pelesiran idap. Ya, karena memang kitab niki di antara jenis kitab yang namanya At-Targhib wa Tarhib. Yaitu yang isinya tentang anjuran-anjuran dan ancaman-ancaman. Nganjurangi tengene, nganjurangi tengene, ancaman mau pegawe maksiat ini ancaman, ngene. Ya, itu isinya kitab nih. Kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tamannya orang-orang saleh. Dan beliau mensyaratkan di kitab niki, beliau akan menulis hadis-hadis yang makbul, hadis-hadis yang diterima. Dalam arti hadis ini bisa diamalkan menurut hukum dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, sehingga istilahnya sudah paten keabsahan hadis-hadis yang ada di kitab beliau menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, makin kita baca bab yang ke-20 karena malam terakhir kita baca bab yang ke-19 lembiar malam. Gerung. Ya, nah makin di sini kita baca pertama ya dari bab yang ke-20. Bab yang ke-20 beliau rahimahullahu taala mengatakan babun fid dalalati ala khairin wa du'ai ila huda au dhalalah. Bab anjuran untuk menunjukkan orang lain kebaikan. Bab anjuran untuk menunjukkan orang lain kebaikan. Tunjukkan dengan kebagusan. Ya, wa du'ai ila huda. Anjuran mengajak orang menuju petunjuk dan ya ancaman bagi orang yang mengajak kepada kesesatan. Jadi kan betejak ini arak betejak tipa kebaikan, arak betejak tipa keburukan. Nah, dianjurkan kita ajak orang kepada kebaikan. Dan onya-onya ndak betejak dengan tipa kesesatan. Arak ke dengan nejak itu tipa kesesatan. Luwe gitu. Onya. Karena tejak itu tipe kesesatan kumbe ini. Tejak itu tipe neraka waliyadzubillah kan ini. Nejak itu tipe api kan nara. Kan ini kan. Itulah dia iblis waliyadzubillah. Ya, iblis dan pasukannya nejak itu tipe neraka. Wallahu yad'ukum ila daris salam. Sedangkan Allah mengajak kalian kepada rumah keselamatan. Apa rumah keselamatan? Surga. Allah nejak itu tipe surga. Iblis nejak itu kemana? Neraka. Lagu embeloyan si turutnya si manusia. Iblis itu waliyadzubillah. Ya, jadi arak dengan nejak itu tipe neraka. Yaitu iblis dan pasukan-pasukannya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengajak kita kepada kebaikan. Nah, kita dianjurkan ngajak orang kepada kebaikan dan diancam
mengajak orang kepada kesesatan. Nah, dalam bab niki ada berapa ayat dan hadis. Qala Allah Ta'ala, ayat pertama Al-Imam An-Nawawi mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wad'u ila rabbik, kata beliau. Ajaklah orang kepada Rabbmu. Tajak dengan tipa Allah. Niki di surah Al-Qasas ayat 87. Allah berfirman, dan ajaklah orang kepada Allah. Yang ke berdakwah niki, ngaji niki, itu nejak dengan tipa ambe, tipa Allah. Sebagian dengan tejakna itu tipa organisasi, tejakna itu tipa yayasan, tejakna itu tipa partai. Bukan dakwah itu. Kayaknya ayat ini mengingatkan kita munda berdakwah tejak dengan tipa Allah. Ya tujuan ini nejak dengan tipa Allah. Nejak dengan tipa agama Allah. Agar mereka mengamalkan agama Allah. Nejak dengan tipa syariat Allah. Agar orang menerapkan syariat Allah. Ya tujuan dakwah niki. Makanya para dai onya nelomboang niatna nelomboang. Jangan sampai dakwahnya itu ngajak orang kepada dirinya, jangan. Dakwah niki diajak dengan tipa Allah. Begitu mereka mau kepada Allah, nanti Allah yang memberi mereka balasan. Angkat dai je sekedar bertajak kah? Daripada tipa Allah. Ngana. Enggak ada turut tiang, lagu turut siapa? Turut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam berdakwah ajaklah orang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat yang akhirnya ucapan Mami rahimahullah. Ya, saat berdakwah tiba-tiba ketuana ya. Tetema ini aning yayasan as-sunnah ke, ngana ngatuan. Nabi ngana beliau, pe ngulu-ngulu le yayasan pe. Yang penting apa? Amalan sunnah ini. Jadi dia ngejak dengan subul dengan yayasan, ngulu-ngulu wah tono. Yang penting apa? Amalkan sunnah ini. Na ijo ke warna, na ampuk ke, na abang ke, na kuning ke, na apa ke warna. Yang penting amalkan sunnah ini. Bertauhid, taat kepada Nabi SAW jari. Kenapa? Karena kita ingin mengajak orang kepada Allah, kepada agama Allah, kepada syariatnya. Mbimbi tauhid. Ya, karena kita bukan mengajak kepada organisasi, mengajak kepada partai dan sebagainya, enggak. Tejak dengan tipa Allah Subhanahu. Dan di ayat niki Allah berfirman wada'u. Ini dalam bahasa Arab arana fi'il amr, perintah. Menunjukkan kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Mun perintah lengan Allah berarti hukumnya Nabi fardu hukumnya. Keselapuan wajib berdakwah ini. Wajib berdakwah. Kenjempat kewajiban tengena. Pertama Nabi menuntut ilmu. Yang kedua mengamalkan ilmu. Yang ketiga mendakwahkannya. Watawasau bil haq. Dan yang keempat watawasau bis sabr. Yang keempat sabar. Itu gas ini selapuan. Ya, berarti di sini perintah dari Allah wada'u, berdakwahlah. Perintah dengan Allah berarti wajib selapuan ini berdakwah. Angkan dena ustad doang wajib berdakwah, ya dah. Wajib berdakwah. Ya, pejari petani, ke pejari peternak, ke pejari pedagang, ke jari apa, ke wajib berdakwah. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dia mesti berdakwah le kursi marak niki dia mesti sambil tokol-tokol le berugakno tejak dengan tipe kebaikan, balak dengan lengan kemungkaran, dakwah juga itu. Ya, intinya semua kita wajib berdakwah. Di saat berdakwah ajak orang kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala.
Niki ayat pertama beliau tulis. Ayat kedua, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang kepada jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang penuh bijak, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Tejak dengan tipa rurungna Allah. Karena tono luwe rurung syaitan. Ya, ada rurung Allah, arak rurungna syaitan. Jadi tejak dengan tipa rurung Allah. Dengan cara yang bijak dan nasihat yang baik. Tejak dengan tipa rurung Allah. Supuk jelu Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Beliau menggaris satu garis dengan tangannya. Seret. Setelah jadi garis, beliau mengatakan hadza sabilullah mustaqiman, kata beliau. Inilah dia jalan Allah yang lurus itu. Sekik garis. Kemudian setelahnya wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian beliau menggaris-garis ke kanan dan garis ke kiri. Terus luwe khututan, ngana luwe garis. Bekanan bekiri, bekanan bekiri. Kemudian beliau mengatakan hadhihi subul. Inilah jalan-jalan. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Tidaklah satu jalan, melainkan ada syaitan di sana yang mengajak melewati jalan ini. Dari arak rurung na Allah seke, arak rurung kiri kanan luwe, rurung Allah seke, be tembusna surga tembusna. Rurung kiri kanan luwe, setiap rurung arak syaitan si betejak tono. Mbe ujungna neraka wal iyadzubillah. Angka jadilah penyeru menuju jalan Allah, ndak jangkan jari penyeru menuju jalan syaitan. Ya, di hadis yang lain beliau bersabda sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Gina pecah umatku ini jari 73 kelompok. Seluruhnya di neraka kecuali satu. Mbak si seke niki ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Yaitu orang yang mengamalkan seperti yang saya amalkan hari ini. Dan seperti yang diamalkan oleh sahabat-sahabat saya. Berarti ini gina luwe arak 73 rurung ini. 73 rurung. Luwe atau sekedi 73 rurung? Luwe. Berarti lelah itu gin memita si seki ini. Dan seluruhnya menuju neraka kecuali satu, yaitu jalan yang dijalani oleh Rasul dan para sahabat. Nah, berarti kita kalau berdakwah tejak dengan tipa jalan Allah. Jangan ajak orang kepada jalan selain jalan Allah. Kemudian di saat mengajak ke jalan Allah niki jeneng atau cengeh? Jeneng gati. Penuh rahmat jalan Allah Subhanahu wa taala, nikmat kita lewat di sana. Lagu dakak nengeno suruh nih tenejak dengan bil hikmah, dengan cara yang baik. Dengan cara yang bijak. Tak nuah jenang. Karena kadang-kadang tetejak dengan tipe jalan si jenang cuman cereno dia jenang. Akhirnya dia milih dengan milu payu. Jenang ngerurong ini nyerak milu sambil milih jagur dengan bukan kabur dengan. Ya, tapi ajak dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Wal mau'izatil hasanah. Dan ajak mereka dengan nasihat yang baik.
nasihat yang baik dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ino sampeang, ino ke dunia jak dengan. Den diulah alu ngadu filsafat non diulah alu. Cukup sudah dengan Al-Quran, cukup dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini ada perintah dari Allah suruh kita berdakwah hendak. Nejak dengan kepada kebaikan. Ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Ini Imam An-Nawawi ini luar biasa jemaah. Ya, beliau cerdas sekali. Ya, di sini sekarang bahas masalah dakwah. Tiba-tiba saat ini itu ayat tentang tolong menolong. Menunjukkan yang namanya dakwah, ndek tahu mesa-mesa. Harus saling tolong, menolong, selapuan saling ngenti ume. Ndek tahu hanya ustadz doang berdakwah. Ya, butuh ada juga yang menemani. Ya, butuh juga orang-orang yang punya napiarana kekuatan entah dari sisi finansial, besenengkana sisi keuangan, entah dari sisi napi kemasyarakatan, bau ngumpulang dengan, entah dalam sisi keamanan dan lain sebagainya. Gotong royong dakwah ini. Ya, dia bu sekik doang, harus semua milu. Maka agama niki subhanallah, dia agama mesa-mesa, agama barang-barang ini. Ya, harus semua pegang tangan. Angka anda EP bareng merasa punya ilmu terus milih apa rana mesak doang no, enggak, harus semua. Angka Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia nabi tetap beliau disuruh musyawarah subhanallah. Wasyawirhum fil amri firman Allah Subhanahu wa taala. Diajak sahabat pe musyawarah. Padahal beliau kan nabi, ini nabi, nerima wahyu. Apa yang beliau butuhkan tinggal diwahyukan oleh Allah kan selesai wah. Lagu dah kan Nabi suruhnya musyawarah. Kenapa? Karena dakwah ini dia gotong royong, ini semua harus diajak terlibat. Membela agama Allah Subhanahu wa taala, saling ngenti. Ya, angka dia bau imam doang ingin berdakwah, dia bau harus selapuan dukungnya. Dia bau ustaz doang, dia bau selapuan harus berdukung. Selapuan harus saling dukung. Sekarang ngajar kanak-kanak, dia nabu hanya ustadz ngajar kanak, dia nabu wali juga harus ikut mendukung. Masyarakat juga harus ikut mendukung. Bila perlu di luar kampung, namilu mendukung endah. Sehingga maju dia dakwah melalui pendidikan. Lagu mun mesak-mesak ustadz no tene. Wali murid ndara dukung ya, rakyat ndara dukung, masyarakat ndara dukung ya. Semua darah dukung kan ngempok otak kan bare. Selalu gini pikiran si ustadz sakit otak. Tapi bagi-bagi semua milun dukungnya kan mai idapna terus. Maka majulah dia dakwah tersebut. Nah, dakwah ini kata Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolong menolonglah kalian. Dalam apa? Dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Dakwah niki takwa atau tidak? Takwa. Maka mari kita tolong menolong di dalam berdakwah tersebut. Kemudian di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan. Hendaklah ada sebagian dari kalian sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan. Ini menunjukkan bahwasanya menyampaikan dalil-dalil, menyampaikan ayat, hadis niki hukumnya fardu kifayah. Hukumnya Nabi fardu kifayah. Nabi ada fardu kifayah. Nah, kalau ada melakukannya, maka gugur kewajiban yang
yang lain. Lagu mun selapu ndarak melakukannya. Selapu berdosa. Ini berarti berdakwah, menyampaikan dalil, ngadu Al-Quran, dalil ngadu hadis. Ini adalah hukumnya fardu kifayah. Begitu sudah ada yang menyampaikan yang lain, maka gugur kewajiban yang lain. Tapi dia tetap fardu. Dia tetap hukumnya Nabi wajib. Kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan dapat apa? Dapat apa? Dosa. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada sebagian dari kalian umat yang mengajak kepada kebaikan. Nah niki ayat-ayat tulisanangna itu isi Al-Imam An-Nawawi di dalam bab niki ya tentang anjuran berdakwah. Anjuran nejak dengan tipe kebaikan. Kemudian setelah ayat-ayat niki tulisanangna itu beberapa hadis. Dituliskan kita beberapa hadis. Hadis pertama beliau mengatakan wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Imam Nawawi mengatakan dari Abu Mas'ud. Peramanna arana Abu Mas'ud. Dia namanya Uqbah bin Amr al-Ansari. Nama dia Uqbah. Bapaknya namanya Amr al-Ansari. Dia orang Ansor. Ansor niki orang mana? Mekah atau Madinah? Madinah. Al-Ansar orang Madinah. Al-Badri. Apa kenal Al-Badri? Dia ikut dulu perang Badar. Dulu perang Badar. Dan barang siapa yang ikut perang Badar, ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allallah ittala'a ala ahli badrin faqal i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Nabi kita bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah melihat orang-orang yang ikut perang Badar dan Allah mengatakan, lakukan apapun semaumu karena kalian semua sudah saya ampuni. Berarti ahlul Badar semuanya sudah terampuni. Sama surga atau ndek? Pasti masuk surga. Ahlul Badar pasti masuk surga. Ngumbe ki dapat nih? EP tama surga lah daman nih menangan aja meh cang kata yang ruku nuh nanti ngeruana bukan bebas teng ruku wah nangan oke ndek nangan para sahabat ya makanya di awal hadis Nabi kita mengatakan Allah telah melihat penduduk Badar, Allah telah melihat orang-orang yang perang di medan Badar itu. Allah telah melihat mereka, yakni Allah sudah tahu ini orang-orang baik tidak mungkin akan melakukan maksiat. Ya, angka pun kena ya kan, kerja bebas ping ngambe wah. Kalian telah diampuni dosa-dosa kalian. Apakah setelah itu terus mereka melakukan maksiat? Hendak tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Hakim, Allah Maha Bijaksana, tauna nulu ampunan. Angka nengke ita mau nakeno ita EP bebas wah EP ampunin ku EP besang ruane ita ngumbe ita sembilan-sembilan teh maksiat. Ya angka ampun ditemu ino ita karena ita muna arak mara ino gin ngampunin seluruh dosa anteng enteng maka kita akan melakukan banyak maksiat. Tapi ahlul Badar telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bebas EP wah nengke ngene. Dan setelah dia dapat gelar itu, tetap mereka tidak melakukan maksiat. Kadang mereka memang pantas mendapatkannya. Di antara ahlul Badar adalah Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, dia niki sahabat niki mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Saya nunjukkan dengan kebagusan, maka baginya pahala orang yang melakukan kebagusan itu. Tunjukkan dengan kebagusan, negawi, ngenengen. Akhirnya diamalkan oleh orang yang dia tunjukkan itu,
maka yang menunjukkan ini dapat dia pahala. Ya, dinarak dengan berjilbab, badan dengan daripada berjilbab, dengan akhirnya buai pada berjilbab. Maka yang nunjukkan agar berjilbab niki dapat dia pahala seluruh yang berjilbab. Ya manfaatnya berdakwah niki. Diajak dengan sholat, semua yang sholat berjamaah dapat pahala bagi yang ngajak sholat berjamaah. Munarak dengan ninggal ngumumang kepe ngajak salat jenazah. Nah, ngumumang salat jenazah teh kepada salat jenazah. Ngana ngumumang di masjid ternyata milu dengan 2 motor salat jenazah. Maka si betejak mau pahala dengan si lalu salat jenazah. Maka luar biasa ini. Milih tagin bangun madrasah misal ngumumang kah tembangun madrasah ini cang pada sugulang kepeng. Ngana begitu kumpul kemudian 100 juta misal diinfakkan untuk bangun madrasah, maka si betejak mau pahala seolah-olah dia berinfak 100 juta. Subhanallah. Enggak kabeh terus pengumuman ya, pengumuman sholat jenazah, infak dan sebagainya yang mengumumkan dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang berbuat. Nah, akan bacaatnya nih. Ya, kada sekian hadis para jamaah. Hadis yang berikutnya Nabi SAW bersabda, hadis yang berikutnya niki dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila huda." Sai betejak tipak petunjuk. Kana lahu minal ajri, maka baginya pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti jumlah pahala orang yang mengikutinya. Siu dengan nurutnya maka siu pahalanya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, dan yang mengikutinya ini tidak berkurang pahalanya sedikit pun. Marangone merbot ngumumang ayo salat jenazah. Milulah kemudian dengan salat jenazah 10 dengan. Maka yang ngajak dapat pahala 10 orang. 10 orang ini sedikit pun tidak berkurang pahalanya. Digandakan pahala itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, man da'a ila dhalalah, sai najak dengan tipak kesesatan. Kana alaihi minal ithmi, maka dia dapat dosa yang ngajak ini. Mithlul atham man tabi'ahu, dapat dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. Tejak dengan ngerukuk. Nih, rukuk. Nah, sebungkus. Pada sebiji 10 dengan ngemot gara-gara kita. Maka dosa si 10 dengan ini, kita nanggung. Wah sugul, wah ngorban itu. Ya, kira ajina sekota. Selain rona nih. Hara selain. Ditutup ajin sekano itu. Selayu sugul, subhanallah. Kah? Selayu sugul. Wah sugul selayu. Dosa malik mauna. Kerugi boleh itu ini. Selayu sugul. Kadu bangun madrasah keluar biasa. Ini selayu sugul jeder. Mau dosa itu. Jadi siapa yang mengajak kepada kesesatan, baginya dosa orang yang mengikutinya dalam kesesatan tersebut. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, dan sedikit pun tidak berkurang dosa orang-orang tersebut. Yakni si ngemot niki enda tetap nemau dosa lagu ya ini si betejak akan memikul 10 dosa orang yang mengikuti. Digandakan berarti dosa tersebut. Yang kabahayana nejak dengan tipak kesesatan. Liantaran mara baru ya nejak dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita ajak orang kepada kebaikan, maka pira dengan si nurut kita melakukan kebaikan itu, kita akan mendapatkan pahalanya. Yang ke azan itu kan gara-gara kita azan luwe dengan tiakan yang masjid,
maka kita dapat pahalanya sejumlah orang yang naik sholat itu. Angka bagus-bagus isi azan dah nemi suara akhirnya nemi idap dengan datang sholat. Lagu mun azan ngono apa arana seber suarana misal. Akhirnya apa pina ibuk aku mana orang mau pahala baju. Ya, najenang-jenang katanya sehingga demen orang akhirnya datang untuk melaksanakan sholat tersebut. Intinya mengajak kepada kebaikan, ini kita akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang ikut. Sebaliknya, nejak tipa kemaksiatan, ini akan menjadikan kita mendapatkan dosa orang-orang yang mengikuti kita. Di sini ada sedikit faedah dari Syekh Salim Al-Hilali hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, al-mutasabbibu bil fi'li wal mubashiru lahu mutasawiyani fin natijati iqaban aw thawaba, kata beliau. Al-mutasabbib yang menyebabkan orang melakukan dan orang yang melakukan itu sendiri, maka mereka berdua ini pahalanya sama. Yang menyebabkan orang melakukan dan orang yang melakukan itu sendiri mendapatkan pahala yang sama atau mendapatkan balasan yang sama. Fin natijati iqaban wa thawaban. Entah balasannya berupa hukuman atau balasannya berupa pahala. Jadi si menyebabkan dan yang melakukan, ini dua orang ini pahalanya apa? Sama. Dua orang ini balasannya sama. Entah dia pahala atau dia hukuman. Ya, kan ada yang menyebabkan kita melakukan sesuatu. Maka yang menyebabkan itu dapat dia balasan atas perlakuan kita. Kita juga yang melakukan, tetap kita dapat balasan. Amun nino kebaikan, maka dapat pahala yang sama. Kalau itu keburukan, maka dapat dosa yang sama. Maka mari hati-hati para jamaah, ya, tertejak dengan tipe kebagusan, jangan sampai ajak orang ya kepada keburukan. Kemudian faedah kedua kata beliau di sini, yang bagi alal muslim an yatabassara bi'awaqibil umur. Hendaklah seorang muslim itu memikirkan efek dari perbuatan-perbuatannya. Dia hendaklah memikirkan efek dari perbuatan-perbuatannya. Nengke muntatejak dengan gawe maksiat, apa efeknya? Dengan pikiran gitu. Sehingga begitu kita pikirkan dia terani nejak dengan gawe maksiat. Karena kalau kita ajak dia ngerjakan maksiat, dosanya dia itu kita yang nanggung dia nanti. Apalagi kalau dia itu menjadi kebiasaan bareh. Apalagi kalau itu menjadi kebiasaan. Maka dosa selama-lamanya kita yang nanggungnya. Jakta dengan ngerupuk sekali. Milih yang ngerupuk. Setelah itu kecanduannya terus kah? Berarti dosanya selama dia kecanduan, saya nanggungnya. Kita nanggungnya, kenapa? Kemarin kita baca hadis tentang Habil dan Qabil. Qabil membunuh Habil. Siapa Qabil ini? Anaknya Nabi Adam. Siapa Habil? Anaknya Nabi Adam juga. Dan intinya pelo cerita ujung-ujungnya Qabil membunuh Habil. Dan Qabil ini manusia pertama yang membunuh. Habil manusia pertama yang dikubur. Nah, berarti Qabil dia membuat sunnah membunuh. Sunnah apa? Sunnah membunuh. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala bani Adam al-awwal kiflun min damiha." Sabda beliau. Tidaklah seseorang dibunuh karena kezaliman, melainkan
anak Adam yang pertama itu dia akan mendapatkan dosanya. Arak dengan nyemate nengke secara zolim, maka dengan si nyemate ini mau dosa, Qabil juga dapat dia dosanya. Kenapa demikian? Li'annahu kana awwala man sannal qatla, kata Nabi SAW. Karena dialah yang pertama kali membuat kebiasaan membunuh. Jadi saya penembik datang keburukan, maka seluruh orang yang melakukan setelahnya, itu dosanya dia yang pikul. Maka marah baru, tejak ngerokok sekali, lagu gara-gara itu kecanduan ya. 10 tahun ngerokok gara-gara itu, maka dosanya selama 10 tahun, kita nanggungnya kan berat ini. Lihat sopok kampung dengan bersunnah seluruhnya, tejak tengah kebidahan. Payu nyebar kebidahan, maka kita yang pertama kali ngajak dia mengerjakan kebidahan akan menanggung seluruh dosa orang tersebut sampai hilang malik kebidahan. Mundik hilang maka terus dosa itu waliyadzubillah. Makanya kata beliau di sini adalah seseorang memikirkan efek dari perbuatannya. Ya, kalau ternyata efeknya bagus, lakukan. Kalau ternyata efeknya buruk, stop, jangan dilakukan. Ya, seorang muslim terus menimbang dia, apa efek ini? Kalau bagus, kerjakan. Sebelum dia melakukan, dipikirkan lagi apa efeknya. Entah dalam berbicara, entah dalam berbuat, semua ditimbangkan. Ya, karena dalam ucapan misal Nabi SAW mengingatkan kita, ada seseorang dia mengucapkan sebuah kalimat yang tidak dia hiraukan. Tapi gara-gara satu kalimat itu, akhirnya dia dicampakkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Angka apapun yang kita lakukan, maka mari dipikirkan efek dari hasilnya, entah itu kebaikan maupun itu keburukan. Ada beberapa lagi di sini, ya, faidah-faidah dari beliau. Lagu ruannya dia cukup waktu ini, apalagi lihat sebelah wah sholat ini kan mulai wah reseno lainan, dia oke. Ya, boleh terbecat uras doang dah ruannya. Munah le sedih di sebelah sudah mulai sholat. Maka dengan demikian ya ruannya ini yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami bisa kita tanyakan setelah azan nanti insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sini. Orang mik. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula
Allahumma shalli. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatu narak ke sidik man jelas. Nggih, silakan. Ya. Nggih, betul. Tentang apa sih sampai yang masih ada tahu dan amal dan amal sebenarnya yang dosa dia tuh dua berdosa ini. Guru dan murid. Nah. Ya, jadi guru nejak kita gawe syirik, gawe bid'ah, gawe maksiat. Saya berdosa, guru ke berdosa. Dua mana baru hadis dua berdosa. Ya, la yang kusumin athamihim syai'an kana hadis. Tidak mengurangi dosa orang-orang yang mengikuti. Berarti si ngikutin berdosa endah. Si tak ikutin berdosa endah, dua berdosa. Nah, nengka kita sadar, kita ternyata dosa, prino, ngenteng. Maka apa yang harus kita lakukan sekarang? Maka bertobat, tobatlah, tobat. Ya, tengendeng maaf tipe Allah Subhanahu Wa Taala, menyesal telah melakukannya. Kemudian berhenti melakukan kebid'ahan tersebut. Jika telu berjanji gin malik mengerjakan kebid'ahan itu. Amun guru masih hidup berpesan ya bagus-bagus. Salah nih ternyata. Mun wah meninggal beke doa yang mudahan guru kena temaapang gitu. Munah meninggal. Yang mana masih berpesan nih dan doa yang mudahan mau hidayah. Munah meninggal doa yang mudahan ampunin isi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena muntah endengang dengan maaf maka Allah akan memaafkan kita. Muntah endengang dengan ampunan, maka Allah akan mengampuni kita. Ya, bekah endengang maaf, guru ente siwah nejak kita gawe hal-hal seperti itu. Kecuali munah kafir itu terganggu doa yangin. Tapi selama dia muslim, masih dalam kategori Islam, doakan dia. Mudahan kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nengke itu mumpung masih hidup, tahu ternyata ino salah, itu kesyirikan, lain tejak nih tengendang tipa isin kubur, ternyata itu syirik, maka nengke tinggalkan perbuatannya. Menyesal telah melakukannya dan berjanji dia ingin ngendang malik tipa isin kubur. Karena ini kesyirikan. Ya tobat. Nah si nejak kita ini masih hidup buat nasehatin ya doa yang mudah nemu hidayah ngenten.
munah meninggal dan dia meninggal dalam kondisi Islam, sangi jahil lah ruana. Maka doakan mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas CP angka dengan dua berdosa sesuai hadis ngone si nurut berdosa, si teturut endah berdosa. Jelas CP. Alhamdulillah. Oke, giliran dulu. Tunda dulu kan. Ah. Ya. La ilaha illallah. Si ara no ulama su aran. Ulama yang buruk. Ya. Enggak nih iblis selalu aja parah ya. Ulama su aran. Ya, ulama yang salah, ulama yang buruk. Nggih. Nanti kalau bilang wali baru ada dua. Ada waliullah, ada waliur rahman, ada walius syaitan. Wali. Ya, jadi mun ulama no ara ulama su arana ye ino si nejak tipa keburukan. Nejak tipa kesyirikan, kebid'ahan. Ah. Terus Pak Bodeni wa aqimis sholata li dzikri nake. Ah. Terus nggih. Setelah kita sholat tidak kita zikir atau tidak membaca doa. Nggih, zikir setelah sholat hukumnya sunnah. Zikir setelah sholat hukumnya apa? Sunnah. Si wajib no sholat no. Yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Selesai salam, uras, maka tidak berdosa dia. Ya, lagu berzikir, pahalanya besar sekali. Selain dia terus mendapatkan pahala sholat, dia juga dapat pahala zikir. Angka sebenarnya, mun tegita-gita dalil hadis-hadis, sebenarnya lebih besar pahala duduk setelah sholat daripada sebelum. Angka sebagaimana kita datang pagi-pagi sebelum dia takbir imam itu untuk mendapatkan keutamaan, maka harusnya kita lebih tenang lagi untuk duduk setelah sholat untuk mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Ya, angka ndak jangan ndek sempatang zikir kah mana-mana semenit. Ya, mana-mana 2 menit karena ternyata duduk setelah sholat itu lebih besar pahalanya lagi daripada duduk sebelum sholat. Sebelum sholat besar juga pahalanya, tapi yang setelah sholat itu yang lebih besar pahalanya. Liresekeun endah ya lainan tokol setelah sholat kan. Setelah sholat tokol niki nyaman, rasanya meidah. Karena memang pahalanya lebih besar. Dan kita berzikir itu dengan lebih khusyuk setelah sholat. Angka sebagaimana kita senang duduk berzikir sebelum sholat, maka harus setelah sholat lebih apa? Lebih senang lagi. Sempatkanlah diri untuk berzikir. Mana-mana semenit atau 2 menit. Kalau darurat sekali bekah uras lagu, leka sambil berzikir. Intinya zikir setelah sholat hukumnya apa? Sunnah atau mustahab. Sehingga barang siapa meninggalkannya, dia tidak sampai terjerumus ke dalam dosa.
Jelas EP? Allahu taala a'lam. Tulak malikan dengan EP kah? Rapat nangka terakhir tanah sila. Maka sila. Masalah pendidikan, nggih. Luwe cucu nggih. Kanggo kita pilenang ya guru untuk tau ne belajar harus tapi lenang guru, wajib tapi lenang ya. Ya karena guru ini kan ya bareh gin nentuang arah pendidikan no. Ya mun tapi lenang ya bareh guru sembarangan maka sembarangan aling tejak ya. Maka pilenang ya si tetu-tetu. Pilenang ya si lumbu, pilenang ya si lurus. Sehingga nanti diajak dia ke jalan yang lurus. Wajib tapi lenang. Apalagi mun kanak-kanak teniki kan dia tahu bepa masih. Dia masih demen bejorak, demen loncat-loncat bekedek. Maka nih tahu kita lumbu. Jadi dia sebagai kakek atau sebagai bapak wajib memilihkan tempat belajar yang lurus itu. Sengaja penemangnya tempat yang bengkok, maka EP tanggung jawab. EP tanggung jawab di pendidikan kanak. Jelas tidak? Dan tempat-tempat pendidikan yang lurus kan luwe, walhamdulillah. Arak si mahal, arak si muda, arak si mewah, arak si mepet sawah. Meta yang diri wah sesuai dengan kondisi masing-masing. Intinya yang penting isinya. Isinya mengajarkan tauhid, isinya mengajarkan sunnah, wah. Dia mesti fasilitas di barang nomor sekian ini. Yang penting isinya tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila terakhir Ronaka. Nggih. Nggih. Termasuk dakwah ini. Ya, beje semampun teh jari wah. Kaja Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Satu ayat tahu teh besatu ayat ini teh sampeang wah. Lagu ndak offset istilah nengke. Satu ayat tahu 10 ayat sampeang bare salah bare repot itu. Ya, beje engkahna ino wah. Beje engkah si dengar teh ino wah. Ya, makanya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mudahan bercahaya. Naddarallahu ra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'. Semoga Allah menjadikan bercahaya wajah orang-orang yang mendengarkan ucapanku. Kemudian dia sampaikan sesuai dengan yang dia dengar. Padahal kadang-kadang bisa saja yang mendengar berikutnya lebih paham ucapan Nabi daripada yang menyampaikannya. Si nyampeang ini kurang paham. Lagu si mendengar berikutnya lebih luas pemahamannya. Bisa saja itu. Marak tiang makin nyampeang sekek hadis. Bisa saja yang tiang pahami lebih sedikit daripada yang pelungguh pahamin ini. Bisa saja itu. Makanya disuruh sampaikan sesuai dengan yang kita dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dak rubah-rubah ya. Mbeje si dengar pe inawah sampeang. Ya, karena bisa saja yang mendengar lebih memahami daripada yang menyampaikan nanti bisa saja. Nah, oleh karenanya kita dibatasi mbeje yang kasih dengar ta inawah sampeang. Seke ayat paham ta seke ayat sampeang. Balighu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Ya, dan nyampaikan satu ayat berdakwah wahinaran. Lebale misal nyonyahno melena sugul lagu ndi ulah bejilbab, stop teh ya, ndak sugul ngolo ndi peman bejilbab ini ngenteng dakwah masih no. Dakwah juga itu. Karena dakwah itu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Suruh dengan gawe kebagusan niki dakwah, balak dengan gawe kemaksiatan itu juga apa?
dakwah. Jelas ya? Dah kana seki ayat sampean. Itu termasuk dakwah. Bayar wana niki para jamaah. Yang kuna. Apakah kadung atas sumana kah? Terakhir sila. Nggih. Nggih. Sampai setiap pengumuman ini tukang ngomong ini Sinde milu. yang kan di masjid ada kematian di sini jam segini, tapi setiap yang tidak pernah dihadir. La ilaha La ilaha illallah. Jari nangka pertama, ini berarti dua hal ini, dua hal. Si pertama si betejak no, ndek na lalu. Si kedua, hal kedua ini sikap masyarakat kepada yang ngajak tapi tidak pergi. Maka kita katakan yang ngajak terus ndek na lalu, ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah yang sangat besar bagi side di saat side ngajak orang kepada kebaikan sedangkan side sendiri tidak melakukannya. Murka besar dari Allah di pak side. Tejakda dengan sholat, ternyata ide sendiri dia ada sholat. Ingat murka besar Allah gara-gara ini. Ini bagi yang ngajak. Lagu nangka bagi si tetejak no. Tetejak no ya si ketua no. Lagu ketua no ndek na milu. Maka si tetejak ini wajib berhusnuzon. Wajib berhusnuzon. Mungkin ketua kita ini ada kondisi yang lebih urgen bagi dia mungkin. Ya betejak teh tersolat jenazah. Lagu ya ndek niti sang ruana arak pamanna ruana sakit butuh ditemani. Sang arak ruana mentoakna dia sakit butuh ditemani. Ne mentoakna kence itu sang dua mentoakna ruana. Bukan kita tahu mengatakan karena intinya kita yang diajak ini wajib berhusnuzon, wajib. Ya, karena mun wahtama suuzon ini bareh sigin nya tertak ujungna bareh. Kalau sudah masuk suudzon, bareh akhirnya tajassus mata-matainnya. Setelah tajassus akhirnya ngerausang batur, gibah jarina. Makanya dari awal kan disuruh kita perbagus persangkaan. Kemudian wala tajassasu, ndak ada saling inte, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ndak ada saling gibahin kan. Mulai dari apa? Dari suudzon. Dari kalau sudah suudzon intinya dengan terus nopo kok ngenangan darah uzur. Nah sebenarnya kan gara-gara nginte dengan setelah diinte dia digibahin terus. Ketuaan teh ini kah ngan gibahin ketuana. Gibah nabi hukumnya dosa besar gibahin. Karena ancaman dosa ini ada khusus ancamannya. Ya, seolah-olah dia memakan bangkai saudaranya. Kan dikatakan dia dosa besar. Nah, sebelum dosa besar dimulai dari apa? Dari suudzon dulu, prasangka buruk. Setelah itu mata-mata. Setelah itu gibah. Oleh karenanya, lengan awal tutup. Begitu ada hal yang tidak kita lihat, husnuzon lah, husnuzon. Berprasangka baik. Dia nemilu ketua sangarak kondisi dia ruana. Ngenteng sehingga dia tidak bisa ikut. Ndak langsung kita ketua ini juga ndak. Ya. Sepanjang zaman nih. Basang ya berbulan-bulan uzur nenda. Kita ngendeng tak kenal yang rumah kenal mondok. Iya, angka intinya ini masing-masing ada ayatnya kah? Ngenteng sing umumang inget ide si betejak. Terus ndek lalu kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Murka besar Allah. Tipa itu sinejak dengan sedangkan itu dia teh gawe ieu ngamalang. Sebaliknya bagi kita sekarang ini hendaklah kita berhusnuzon tipa ketuaan teh. Ya ara uzur nerueuna ngenteng. Setelah 1000 alasan kita berikan kepada
ketua kita ndek tendait alasan bagi dia misal, maka celah diri kita ini sange kuruana ndek ku tahu alasannya, ngenteu ngano. Nenjakan ngano ke? Ya, supaya tetap ada husnuzon antara kita. Kalau sudah ada husnuzon antara kita ini, maka bagus hubungan teh. Ya, baik jadi semuanya. Lagu munah arak suudzon kah darat ada. Darat masalah sudah saling temudin di tengah. Ih, apa salahku na bare dan sebagainya. Jari EP si jari jamaah ya. Abu, jari EP si jari jamaah no husnuzon lah. Si jari ketua ingat munah batejak harus nemilu. Kecuali kalau ada uzur syar'i bagi dia. Jelas Abu. Ya berat pahala, ini gratis pahala dengan ya husnuzon baru kita mendapatkan pahala insyaallah. Mbak husnuzon yuk masih doang ya. Baik, bakah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan niki bermanfaat buat kita, bermanfaat buat yang nyampaikan dan pelunggu semua yang mendengarkan. Ya, terima kasih banyak para jamaah atas segala perhatiannya dan kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.